Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Bagus Rizaldi. Ya, setelah mencari sekian lama, pencarian yang luar biasa cukup panjang, akhirnya saya mendapatkan mobil kesukaan saya, yaitu VW Golf MK6. Seperti apa reviewnya? Tonton videonya sampai habis, dan ini adalah videonya. Ya, ini adalah VW Golf MK6 1400 TSI yang kebetulan udah dimodif sama pemilik sebelumnya. Nah, seperti apa detail modifikasi dan part apa saja yang saya dapatkan ketika membeli mobil ini, tonton videonya sampai habis. Ya, seperti biasa kita mulai dari depan dulu. Mulai dari bagian depan seperti biasa, lampunya. Ya, lampunya ini masih lampu halogen berwarna kuning ya aslinya ya, tapi sepertinya ditambahin biru-biru nih sama pemilik sebelumnya. Ya, ini lampu utama, lampu senjanya mana ya? Ini lampu senja, ini lampu sen. Iya, ini lampu tembaknya kalau nggak salah ya. Kemudian ke bawah ada fog lamp, masih halogen juga ya, dengan model seperti ini covernya. Grillnya ke bawah ke belakang ada sedikit chrome sampai dengan sana. Kemudian di grill tengahnya dia di sini warna glossy, black gloss, ada ornamen chrome sedikit di sini, lambang VW chrome. Kemudian ini tampak sampingnya. Ya, kita lihat ke ban sekarang. Bannya ini diganti dengan model yang Type R-nya, Golf R-nya. Nah, cuma ini kayaknya saya nggak bisa garansi ini bannya apa, velgnya original apa enggak. Tapi velg originalnya dibawain sih saya, jadi nggak ada masalah. Dia menggunakan ring 17 dengan profil ban, ring 18 dengan balutan ban Bridgestone. Ukurannya 225 40 R18. Dan di sini spionnya udah ada turn signalnya. Jadi kalau kita belok dia nyala juga sennya. Di sini simple banget ya, dari samping nggak ada ornamen chrome-nya, full kayak karet-karet gitu doang. Di tengahnya ini black gloss. Ban belakangnya. Kemudian lampu, nah lampunya ini diganti ke model yang GTI. Model GTI apa model R? Tahu lah. Ini model GTI. Kemudian ini wiper belakang, ada defoggernya, ada spoiler kecil ya, tipis spoilernya. Bisa dilihat spoilernya tipis. Dan itu ya, knalpotnya dual muffler. Oke. Ini tampak dalamnya. Sebelum kita mengulik lebih dalam, kita cek dulu fitur-fitur yang ada di plumber di joknya, karena susah saya kalau udah masuk nanti tesnya. Oke, di joknya ini ada laci penyimpanan VW Golf ya. Kemudian konfigurasi ini untuk naikin pantat. Kemudian ini untuk memutar, menurunkan punggung. Dan ini ada plumber supportnya di sini ya. Ini plumber supportnya. Kanan kiri pengaturannya sama, dan ini joknya udah diganti jok kulit. Saya nggak yakin nih, tapi ini kulitnya bagus. Cuma nggak tahu ini dari pabriknya atau dia ganti sendiri. Ya. Kemudian gasnya dia udah model seperti ini ya. Apa sih namanya? Optical. Jadi sampai bawah gitu, kakinya kita enak buat nyendirnya. Terus ini rem. Di sini ada tempat penyimpanan, dan ini lampunya sudah auto. Pengaturan power window juga semua all auto. Bisa retract, heating untuk ketika spion ngembun. Ini untuk ngatur. Oke, kita masuk ke dalamnya sekarang. Ya, kita sudah ada di dalam VW Golf. Nah, buat yang pengen penasaran ini ijo-ijo ini apa?
Ijo-ijo ini adalah tanda kalau kita mau ganti mesinnya, ganti transmisinya atau menjalankan mobil, kita harus nginjek rem. Bukan tanda rusak ya. Sering banget nih inspektor nggak tahu artinya ini nih. Ini cuma tanda suruh nginjek rem doang. Yang hijau ini ya. Oke, ini seperti biasa tuh handbrake, ini seatbelt belum nyala. Kita masuk ke speedometernya dulu. Dia bisa mengcapture kecepatan sampai 240 per hour, kilometer per hour. Kemudian di RPM dia sampai 8 ya. Dan yang paling standar di sini itu adalah temperatur di tengah-tengah, yaitu 90. Kilometer mobil ini saat ini sudah berjalan di 71.303. Ini VW Golf MK6 2011 ya. 1400 turbocharge, dual charge, turbo supercharge, sorry. Dia transmisinya dual clutch ya, mechatronic tapi yang wet clutch. Untuk pengaturan MID-nya, saya excited banget nih karena Golf, suka banget. Ya, pengaturan MID-nya pada banyak ya. Contohnya di MFI data kita bisa nyalakan semua dulu, speed warning nggak usah. Di convenience kita bisa atur door opennya mau otomatis atau manual. Kemudian windownya kalau dinyalain pakai itu dia bisa ngebuka semua atau enggak. Beberapa bisa di adjust di sini. Ini kemudian ngatur spion bisa sendiri-sendiri atau dua-duanya. Ini balik ke setelan pabrik ya. Back, light and vision, kita bisa milih coming home on ketika kita pulang ke rumah gitu ya. Jadi dia kayak nyala sebentar gitu setelah mesin kita matiin. Kemudian living home juga ya kurang lebih sama lah. Pas dinyalain dia nyala dulu gitu. Kok kebalik ya? Coming home yang itu, living home yang itu. Oke, footwell lightnya ini untuk di bawahnya nanti biasanya dia nyala. Wah, ada lampu kayak gitu ya, kelihatan kan ya. Nama mati sih. Kemudian daily running light, ya walaupun masih kuning tapi dia udah ada fitur daily running light, cuma saya matiin karena kuning. Dan ini line change flash, itu yang pernah saya kasih tahu kalau mobil Eropa tuh kalau ditekan dikit, nah dia cuma 3 kali ngasih tahu kalau kita mau belok. Jadi kalau ditekan dikit aja ya, bukan ditekan full gini ya, cuma kalau dikit itu dia cuma 1, 2, 3. Oke, kemudian ada beberapa lagi. Light and visionnya udah kita cek. Kemudian time-nya bisa kita atur. Snow tires nggak kepake ya di Indonesia ini untuk ban salju. Kemudian unitnya, nah ini sering banyak yang salah. Miles atau kilometernya kita bisa atur di sini, mau jadi miles atau mau jadi kilometer, mau konsumsinya kilometer per liter atau liter per 100 kilometer. Oke, kemudian di sini cek untuk servisnya masih di 8.600 km karena dia baru servis di 2021 akhir kemarin, atau sekitar 190 hari lagi kalau nggak mencapai 8.600. Servis yang teratur ya guys. Ingat video sebelumnya saya udah jelasin kalau servis VW itu murah. Oke, kita lanjut aja. Lampunya ada beberapa pengaturan, dia auto, ini udah otomatis asal rain sensor atau light sensor masih bagus. Rata-rata VW itu awet ya rain sensornya. Jadi kita pakai auto aja nggak masalah. Ketika nanti gelap sendiri dia nyala sendiri, terang dia mati sendiri. Atau kalau mau manual ya bisa kita tarik kedua kali ini untuk fog lamp. Oke, kita auto aja. Kemudian di sini ada untuk pengatur lampu ke leveling headlamp, dan ini yang satunya untuk menerangkan speedo ya, atau instrumen warna-warna lampu-lampu yang ada di beberapa tombol-tombol. Oke, kita lanjut ke bagian setir. Setirnya ini kulit ya, dibalut kulit, masih lumayan bagus setirnya. Kemudian ada pedal shift ya, plus minus. Di sini dia ada
pengaturan untuk MFI tadi ya, yang di tengah ini. Kemudian yang di sini untuk audio. Ya, ini kebetulan audionya juga udah diganti. Kemudian pengaturan setirnya ada seperti biasanya, tilt dan teleskopik. Nice. Oke, ke atas dulu. Spionnya sudah auto dimming, ya. Jadi ketika ada si lawan dari belakang, dia otomatis ngegelap sendiri gitu. Kemudian di atas dia ada beberapa lampunya masih manual, masih kuning ya. Untuk mengatur lampu, di belakang juga ada. Di sini untuk menyimpan kacamata. Ini dulu fitur yang kepake di tahun 2011-an. Kemudian ini udah ada lampunya juga. Di sebelah sisi penumpang juga ada lampunya. Oke. Kita AC pengaturannya ada, bisa full, bisa dimatiin. Ini juga naik turunnya ya. Masih Masya Allah, nih mobilnya masih bagus banget. Nih ketika kita pakai hazard, pakai gini, tuh dia bisa satu doang. Itu bedanya tuh. Saya sukanya mobil Eropa, walaupun dari zaman dulu udah diperhatiin kayak gitu kan penting ya. Kayak kita pakai hazard tapi kita belok, orang nggak tahu kita mau kemana, kiri apa kanan. Kemudian tombol konfigurasi AC ada low sama high, putarannya kayak gini. Saya tadi barusan lihat reviewnya HR-V baru, dia balik kayak gini lagi ya. Karena ini emang timeless sih, putaran kayak gini, tapi dia udah digital. Kemudian ini ada untuk semburan anginnya. Mau di atas defogger, defogger bawah, atas bawah bisa diatur di sini. Jangan lupa mobil Eropa selalu dimatikan, diaktifkan ya sirkulasi udaranya supaya nggak keluar. Kemudian ini tombol AC-nya. Biasanya kalau kita ganti temperatur di AC-nya bisa ikut mati juga sih kadang-kadang. Gitu. Ini untuk dashboardnya, iya soft opening dan lumayan dalam ya. Ya ada tempat buat bisa ngatur airbagnya on atau off di situ. Untuk transmisinya dia menggunakan, tadi saya sebutkan, Mechatronic dual clutch, 7 percepatan, ada beberapa mode ya, DS, manual, dan juga bisa dipakai untuk pedal shiftnya. Handbrake masih seperti ini, mantap. Oke, kita lanjut ke airbag. Airbag mobil ini banyak banget ya. Saya dibaca di beberapa kalau yang kelihatan mata ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Munting-munting ya. Nah, di belakang itu juga ada ya, di sini ya. 7, 8. Tapi di bawah sini harusnya juga ada. Jadi mungkin antara 8 atau 10 atau 9. 8 sampai 10. Mana yang benar, boleh yang lebih tahu komen di bawah. Ini head unitnya udah diganti ke Kenwood, tapi yang OEM ya, masuk ke sini gitu. Ini 2011 tapi belum, Bluetoothnya baru buat nelpon. Saya ngecek sih belum bisa buat musik Bluetoothnya. Tapi nggak tahu tuh, udah ada iPod, tapi saya coba di iPhone saya juga nggak bisa jalan. Mungkin kita butuh pakai itu lagi atau ganti head unit. Oke, di sini ada tombol untuk traction controlnya. Kemudian di sini kalau kita buka ya, ada lighter untuk ngecas juga bisa, colokan. Di sini harusnya ada kerainya tapi ini nggak ada kerainya. Oke, gampang dicari di AliExpress. Untuk Tokopedia juga ada yang jual. Oke, sini armrestnya enak ya, bisa dinaikin, turunin, naikin, turunin, maju, mundur, maju, maju, mundur, aman ya. Oke, itu ke depannya. Kita sekarang lihat ke bagian belakang. Oke, ini saya di bagian belakangnya. Ini kalau saya nyetir tuh emang agak lebay ya posisinya. Ini hati tur, terus agak mundur, tapi masih cukup ternyata kalau saya egois kayak gini. Di belakang ini sebagai saya nggak terlalu tinggi ya, 170 cm aja. Masih ada lah, legroom dikit-dikit lah. Ini di belakang sini ada AC-nya. Ya, ada AC, kisi AC, dan di sini ada cup holder. Kemudian di sebelah sini
ada armrestnya nggak pakai card holder karena card holdernya ada di sebelah, sorry kelihatan, oh ya card holdernya ada di drink holdernya ada di sini ya, cup holdernya ada di sini, makanya di sininya armrestnya cuma gini doang, enak banget ya, lega, bisa naruh minuman di situ. Satu solusi yang cukup smart. Kemudian lampu ada di sini halogen. Tadi sudah saya mention juga ya airbagnya sekitar 10. Kemudian ini bisa dibuka. Oh, bisa dibuka guys. Iya. Ini kalau dibuka bisa sampai ini tembus ke bagasi. Kalau cuma butuh sesuatu yang panjang, barang panjang itu dimasukin aja ke sini. Ya, seat beltnya udah ada 1, 2 sama di tengahnya, tapi cuma 2 titik kalau tengahnya. Oke, sekarang kita ke bagian bagasi. Ya, kita buka bagasinya. Bagasinya cukup luas ya. Kemudian ada tombol, ada power outlet lagi 12 volt di sini. Juga masih ada partisinya. Kemudian kalau kita tekuk joknya juga rata lantai nih bagian sini ya. Dia rata lantai gini posisinya, joknya bisa rata lantai. Kita lihat ban serepnya juga masih rapi, ada segitiga pengaman, dongkrak juga ada lengkap. Dia pakai spare saver tapi full size atau 15 ya, saya lupa. Oke, sekarang kita bicara di bagian mesin. Mesinnya ini 1400 seperti saya bilang, turbo supercharge. Kebetulan dia udah nge-remap ke stage 1. Stage 1 tuh masih aman buat harian, masih enak buat harian. Dan ini air filternya pakai KNN ya. Kemudian coilnya juga pakai coil gantian ini, coil apa ya ini? Tapi saya dibawain aslinya sih, jadi saya nggak khawatir karena dia juga service record di VWP. Nah, ini mobil belum saya apa-apain ya, belum cuci, belum apa. Ini kelemahannya VW Golf ya. Hampir semua VW. Rata-rata jeleknya di peredam. Nah, saya biasa ngakalin pakai peredam punyanya VTEC. Nanti link pembeliannya akan saya kasih link di deskripsi ya. Saya pakai VTEC tuh harganya 500 ribuan. Tapi dia enak, plug and play dan lebih kedap gitu suaranya. Dia pakai buangan apa ini? Buangan angin juga ya. Buangan oli, buangan hawa. Oh, makanya covernya nggak ditutup. Cuma ada part-partnya dapat semua. Ini tenaganya 160 PS, di torsinya kalau nggak salah di 230 atau 280 Nm ya. Sorry, yang versi ini yang Indonesia CAVD dia torsinya di 240 Nm. Ya, 14 TSI-nya. Ini akinya diganti Amaron, emang biasanya gitu. Ini belum di apa-apain ya. Rangka masih bagus, masih utuh. Sekarang kita lihat part-part originalnya. Saya habis review Vespa, boleh dilihat nanti videonya ya. Nanti nggak tahu mana yang tayang duluan. Oke, ini part-part originalnya. Dia kasih velg originalnya ya, yang ring 16 dan ban Continental dari 2011 emang. Dia dicopot sama dia. Ini cover tadi, cover engine ya, engine covernya. Kemudian ini tutup aki karena dia pakai aki yang lebih besar ampernya. Dan ini karpet dasar. Masih lengkap ya. Kemudian di sini ada springnya karena dia ganti pakai Eibach springnya. Kemudian ini head unit original masih ada ya, tersimpan lagi head unit original VW nya ya, tuner masih ada. Kemudian dia juga udah diganti, dimodifikasi anti roll kit high performance sway bars Eibach. Ini harganya lumayan juga ya, million mile warranty, nggak main-main.
kita buka dulu. Jadi masih ada originalnya ya. Barang-barang originalnya masih ada semua. Gitu. Ini saya nggak khawatir dengan mobil-mobil, tapi barang-barang originalnya masih ada. Sama koilnya ditaruh di mana ya kemarin ya? Oh kayaknya ada sih koilnya kemarin. Oh ini koilnya. Nah ini koil originalnya. Oke. Itu videonya. Sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kemudian apakah mobil ini akan dijual? Ya kalau tawarannya bagus, saya akan pertimbangkan. Karena mobilnya masih bagus banget. Kilometer masih rendah, service recordnya terjamin, dan mekatroniknya juga udah diganti ya. Oke. Ya itu sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe karena sangat berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.